Karena seperti hal yang terjadi dalam teori evolusi, berubah atau mati. Dan apakah seluruh industri di dunia saat ini hancur? Seperti yang sering saya sampaikan, dalam setiap peristiwa selalu ada dua sisi. Ketika salah satu sisinya jatuh, di sisi lainnya justru naik tajam. Mulai dari online payment yang meledak luar biasa, streaming platform yang meningkat drastis, hingga gaming platform yang memecahkan rekor sepanjang sejarah. Tetaplah positif dan adaptif. Pekerjaan akan selalu ada karena manusia akan selalu membutuhkan manusia lain selama mereka hidup. Tahukah kamu bahwa HP yang selama ini kita gunakan buat main PUBG Mobile dan sosmed sebenarnya adalah sebuah aset yang paling berharga di era revolusi industri keempat ini. Bahkan istilah masa depan ada di genggaman tanganmu kini menjadi sebuah ungkapan yang sangat relevan baik secara harfiah ataupun non-harfiah. Alih-alih HP cuma buat gengsi-gengsian, pamer selfie di Instagram atau main MOBA, HP kita bisa dipakai jauh lebih produktif buat memperluas jaringan bisnis kita di masa depan. Karena semua device maupun aktivitas yang ada di bumi ini makin hari akan semakin menyatu di dalam genggaman telapak tanganmu. Semua platform dan jaringan sudah tersedia secara terbuka, ibarat sebuah kotak Pandora. There is no boundaries. Kini satu-satunya batasan hanyalah imajinasimu saja. Di era digital ini ada terlalu banyak peluang bagi para pekerja industri kreatif di luar sana selain hanya menjadi konten kreator YouTube atau Instagram aja. Yang jujur aja udah terlalu oversaturated banget belakangan ini. Skillmu fotografi atau videografi, sudah tersedia platform seperti Envato Market, Shutterstock, Getty Images, Videvo, dan puluhan marketplace lain yang menjual fotografi dan videografi terbaikmu. Di sini seluruh intelektual propertimu akan dilindungi dan dihargai dengan dolar. Skillmu bercerita, membuat sound effect, atau mungkin music composer. Sudah tersedia platform seperti Epidemic Sound, Spotify, YouTube Music, atau Apple Music, tempat di mana kamu bisa mengekspresikan jiwamu dengan bebas melalui audio. Skillmu desainer, programmer, performer, atau bahkan model. Sudah tersedia platform freelancer, Upwork, Fiverr, People per Hour, dan puluhan lainnya. Tempat di mana kamu bisa menjual jasa dan waktumu yang bernilai dengan pundi-pundi dolar yang tentunya punya conversion rate jauh lebih tinggi dibanding fee lokal. Yang kabar baiknya, status perekonomian negara kita yang sedang berkembang jadi punya daya saing dalam memasang tarif yang jauh lebih kompetitif dibanding negara maju. Andi, sang pemuda sukses tapi masih mau kerja kantor. Gue udah kerja lama loh, tapi lo udah punya segalanya, hebat. Biasa aja kali, John. Kenapa sih masih mau kerja kantor nih? Secara udah kayak begini loh. Tuh, kantor ini passion gua. Jangan bercanda deh. Rahasianya apa sih? Gak ada rahasia kok. Gue nyari duit pakai trading. Yuk, kita ada meeting. Yuk. Dini, ya. Tadi kan lo ngomongin trading ya? Modal gede dong? Enggak, bisa mulai tanpa modal kok. Kepo gua. Bener nih, kalau nggak pakai modal bisa. Secara akhir bulan gini, harusnya. Hal seperti ini juga banyak dimanfaatkan oleh warga Venezuela pada saat negara mereka mengalami inflasi gila tahun lalu. Semuanya justru berbondong-bondong mengadu nasib mereka di banyak platform seperti ini, karena mendapatkan fee dolar yang nilainya sangat-sangat tinggi dibanding nilai mata uang di negara mereka sendiri. Skillmu writer, sudah tersedia platform Wattpad, Storyal, Stellar, dan puluhan lainnya. Tempat di mana kamu bebas berekspresi di alam imajinasimu sekaligus marketplace digital untuk menjual semua tulisan-tulisanmu yang dikemas sebagai digital book. Tidak jarang juga karya-karya yang populer hak ciptanya akan dibeli perusahaan publishing besar bahkan diangkat layar lebar. Skillmu grafik artis atau ilustrator. Sudah tersedia platform Behance, Etsy, 99 Design, Webtoon, ArtStation, DeviantArt, dan puluhan lainnya yang siap dijadikan galeri digitalmu yang akan diekspos ke jutaan orang di seluruh dunia. Ingat, dalam hal seni semuanya unik. Semakin otentik dirimu, semakin tinggi value-mu. Tidak jarang para artis yang punya value akan direkrut secara langsung oleh perusahaan-perusahaan papan atas kelas dunia bahkan Hollywood. Skillmu game designer atau programmer. Sudah tersedia semua platform video game mulai dari proyek yang paling amatir sampai profesional. Play Store dan App Store jelas adalah yang terbesar untuk memasarkan mobile game. Steam dan GOG lebih spesifik untuk PC games maupun indie games dengan skala produksi mulai dari amatir hingga intermediate. PlayStation Store, Microsoft Store, atau Nintendo Game Store jadi pilihan utama untuk proyek-proyek game dengan skala yang lebih besar lagi. Bahkan jika kamu seorang diri tanpa tim yang hanya punya visi dan sedikit budget, tetap bisa membuat proyek gamemu sendiri, karena ada platform marketplace khusus untuk berjualan coding game program dan template video game berbagai genre, yang semuanya dijual dengan harga yang sangat murah. Ya, dengan cara ini kamu bahkan bisa membuat mobile gamemu sendiri hanya dalam waktu sehari saja seorang diri. Bahkan lebih parahnya lagi, disediakan juga berbagai macam aset grafik dan template gratis dengan kualitas game sekelas AAA yang value-nya jutaan dolar,
dan itu semua sekarang gratis. Atau jika kamu ingin semua kontenmu original tapi tidak memiliki tim, kamu bahkan bisa menyusun komposisi tim dan aset impianmu sendiri mulai dari grafik, komposer, voice actor, programmer maupun writer menggunakan semua platform yang sudah saya sebutkan tadi. Karena itulah yang saya lakukan di salah satu studio game kami juga. Beberapa proyek yang sudah kami kerjakan, lebih dari 50%-nya adalah outsourcing. Programmer dari Polandia, musik komposer dari Swedia, writer dan proofread dari Amerika, ilustrator dari Rusia, dan voice actor dari UK. Dan 50% lagi dikerjakan oleh tim yang ada di Indonesia. Dan bahkan jika kamu sudah siap dengan semua visi besarmu tapi tidak memiliki dana maupun investor, kini sudah ada platform Kickstarter dan Indiegogo, di mana investor yang akan membiayai seluruh riset dan produksimu adalah para calon-calon pembeli visimu yang jumlahnya diukur dari seberapa besar kamu bisa meyakinkan mereka, sehingga tercipta sebuah simbiosis mutualisme bagi produsen dan konsumennya. Intinya seluruh proyekmu akan dibayar lunas sebelum kamu memulai proyekmu. Kurang apa lagi coba? Dan model bisnis ini adalah masa depan dunia kita nanti, massive peer-to-peer, dari kalian untuk kalian semua. Begitu juga dengan video ini bisa tercipta berkat Storyblocks untuk footage videonya, Epidemic Sounds untuk musik-musik dramatisnya, beberapa trailer various, dan seluruh keterbukaan informasi yang ada di internet sehingga saya dapat mengekspresikan seluruh jiwa dan pikiran saya supaya seluruh message bisa disampaikan ke kalian semua. Bahkan dengan semua fasilitas dan keterbukaan era digital ini, saya bisa mendapatkan banyak relasi dari belahan dunia manapun, seperti meminta tolong rekan di India melakukan cek pasar Xiaomi di marketplace tradisional, relasi dari Ukraina berkunjung ke phone market untuk tahu harga ponsel tertentu, dua bule kembar bisa jadi host khusus buat presentasi video kita, bahkan hanya untuk sekedar iseng mendapatkan hiburan dari wanita Rusia bergoyang dengan lagu lagi cantiknya Siti Badriah secara khusus, sampai ngerjain salah satu teman ibu saya dengan janjian bareng seorang bule blasteran Jepang pakai cosplay maid, terus menyatakan cinta biar cita-cita ibunya terkabul. Kini semuanya itu mungkin terjadi hanya dengan menggunakan HP yang saat ini kamu pegang. Ingat ini, tubuh dan jiwamu itu aset yang jauh lebih berharga dibanding sekedar modal duit. Dan bisnis jiwa ini adalah yang membentuk masa depan dunia kita nanti. Di era revolusi industri keempat ini, HP yang kamu pegang saat ini sama seperti stick di tangan seorang konduktor musik orkestra. Jaringan internet adalah garis-garis para nadanya, dan pilihlah infinity note yang hanya dibatasi oleh jauhnya imajinasimu. Buatlah harmoni yang terbaik untuk menghasilkan sebuah masterpiece yang terindah untuk dinikmati semua orang. Bahkan, hasilkanlah berbagai alunan emosi yang lebih dari sekadar menghibur namun juga menginspirasi penikmatnya. Ini adalah masa berbagi. Setiap individu satu dengan lainnya bisa terhubung dan saling melengkapi satu dengan lainnya untuk menghasilkan sebuah masterpiece. Dengan ini, pada dasarnya kamu sudah menjadi bagian dari sejarah dan menjadi pelaku dari era revolusi industri di generasi ini, sambil terus berupaya memperlebar lahan kosong supaya lebih luas lagi untuk fondasimu nanti di revolusi industri selanjutnya, bahkan sebagai bagian dari legacy untuk anak cucu kita nanti. Jadi kalau masih ada yang bilang saya pengen ini, itu tapi nggak ada fasilitas dan sarananya, dengar kata saya baik-baik. Bullshit. Di masa kini semuanya mungkin, semuanya jauh lebih mudah. Zaman dulu semuanya nggak sesimpel ini. Karena di era kita saat ini, semuanya menjadi jauh lebih praktis jika kita kritis, semakin efektif jika kita kreatif, dan lebih cepat jika kita berbakat. Masa depan cemerlang itu terbentang luas tanpa batas, setia menunggu tanpa ragu. Tinggal seberapa jauh kita mau bayar harga, seberapa besar tekad, tenaga, dan waktu yang mau kita korbankan demi visi itu. Dan sekali lagi pastikan apa yang kita lakukan itu berguna untuk manusia lain, apapun bentuknya. Karena begitulah cara kerja hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Tuhan berlaku kepada setiap orang. Yes, every single person. Kamu akan berada di tempat yang memang layak kamu tempati. Posisimu yang sekarang hanyalah hasil dari akumulasi setiap keputusan dan tindakan yang sudah kamu lalui setiap harinya. Bukan salah dia, bukan mereka, dan bukan salah dunia ini. Tapi begitulah cara kerja semesta ini. Akhir kata, bisa saya bilang dalam dunia industri kreatif, era saat ini mungkin adalah masa puncak keemasan kita. Sama seperti lahirnya era produksi besar di revolusi industri ketiga lalu. Bahkan mungkin ini adalah masa renaissance abad pertengahan kita di masa kini. Semuanya dimulai di tahun 2020 ini. Sekaranglah saatnya. Karena percayalah, di setiap hal selalu ada dua sisi. Ketika sebuah pekerjaan di masa lalu tampak usang dan mulai gersang, itu bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal dari chapter baru yang akan kita mulai. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan dalam semua pekerjaan kita selalu untuk manusia lain. Dan humanity akan selalu ada selama ras manusia masih ada. Dan manusia akan selalu membutuhkan manusia lainnya hingga semuanya berakhir nanti. Jadi seperti apakah gambaran masa depanmu nanti?
Kamulah penulis, sutradara sekaligus aktornya. Kamu sendirilah kreator dari kisah hidupmu. Bahkan jika kamu lebih besar dari itu, mungkin kamu butuh kanvas yang lebih luas dari hidupmu sendiri. Karena dunia ini masih membutuhkan para visioner yang akan membentuk seluruh kisah baru dari peradaban dunia kita di masa yang akan datang. Dasar peran intelektual properti ini bagi sebuah negara maupun dunia. Percayakah kamu kalau saya bilang satu buah grup boyband dari Korea Selatan saja mampu merubah perekonomian sebuah negara? Tahukah kamu kenapa K-pop begitu digandrungi oleh dunia? Dan bukan hanya laris manis sebagai produk lokal Korea aja. Jangan pernah mengira K-pop itu fenomenal karena kebetulan aja. Industri K-pop ini sejak awal memang sudah direncanakan oleh mereka untuk dikonsumsi secara global. Dan pemerintah Korea Selatan juga punya banyak sumbangsi terhadap perkembangan budaya pop ini. Alhasil bisnis kreatif ini mampu menyumbang ekonomi Korea Selatan hingga bernilai 5 miliar dolar per tahunnya. Bahkan diprediksi akan terus meroket hingga 10 kali lipat dalam 10 tahun ke depan. Dan penyumbang terbesar bisnis ini saat ini adalah sebuah grup K-pop yang beranggotakan 7 orang saja, BTS. Hyundai Research Institute sampai melakukan riset pada tahun 2017 sehubungan dengan virus BTS ini terhadap perekonomian Korea Selatan. BTS Effect ini telah meningkatkan kunjungan turisme mancanegara sampai lebih dari hampir 800.000 pengunjung setiap tahunnya. BTS Effect bahkan menyumbang ekonomi dari sektor consumer goods di Korea Selatan seperti fashion sebesar 2 miliar dolar, kosmetik sebesar 2,8 miliar dolar, dan sektor makanan sebesar 3,96 miliar dolar per tahunnya. Di industri otomotif, BTS selaku brand ambassador Hyundai juga telah menyumbang penghasilan sebesar 504 juta dolar. BTS juga meningkatkan kepercayaan dunia terhadap penanaman saham dan iklim investasi bisnis hiburan di Korea Selatan. Dan yang paling berpengaruh adalah penularan kultural Korea Selatan kepada dunia global. Jika awalnya pop culture dikuasai oleh Hollywood, kini K-pop punya influence yang tidak kalah kuat di mata dunia. Dan semua itu tadi hanyalah efek beruntun yang dihasilkan oleh satu grup boyband yang beranggotakan 7 orang saja. Kalau mereka saja mampu merubah perekonomian sebuah negara dan mengguncang dunia, apalagi kalau 10 orang pemuda ya. Itu tadi salah satu contoh kekuatan sebuah konsep intelektual properti yang sepertinya masih terlalu asing untuk telinga rakyat Indonesia. Karena yang dijual adalah sebuah konsep yang imajinatif. Tidak jauh dari Korea Selatan, Jepang punya budaya pop terkuat kedua di dunia melalui anime-animenya yang pada tahun 2017 lalu saja sudah bernilai lebih dari 19 miliar dolar. Angka itu sama dengan penghasilan devisa terbesar negara kita dalam bidang pariwisata. Pop culture tersebut juga turut meningkatkan kunjungan pariwisata hingga 40 miliar dolar, sekaligus menempatkan Jepang sebagai negara dengan 10 besar travel and tourism dunia. Ya, itu semua tidak lepas dari kuatnya industri kreatif negara mereka. Dan itu tadi belum termasuk industri video game mereka yang berada di urutan kedua di dunia. Masih tetangga dari Jepang, kita menuju ke China. Dengan industri kreatif terbesar di bidang mobile gamesnya, Tencent, yang pada akhir tahun 2019 lalu berhasil mendapatkan revenue sebesar 13,5 miliar dolar. Yang tentu saja sumbangan devisa dari negara kita merupakan salah satu yang terbesar juga tentunya. Mengingat seberapa kecanduannya negara kita sama PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, dan Mobile Legends. Good job guys. Terus saja habisin waktu kalian buat nyumbang negara yang udah kaya raya ini. Dan kalau kita tarik lebih luas lagi nggak ke industri hiburan yang ada di US, kita bisa lihat seberapa besar industri kreatif ini membantu perekonomian negara mereka secara luar biasa. Karena setiap musik, film, TV series, games, dan konten-konten digital yang kita nikmati setiap harinya itu, rata-rata intellectual property-nya dimiliki oleh US. Bahkan dikonsumsi juga oleh manusia di seluruh belahan dunia ini. Nilai industri ini telah berakumulasi hingga menyentuh angka 678 miliar dolar. Yang seharusnya diprediksi bertambah lagi mencapai 720 miliar dolar pada tahun 2020 ini. Yang artinya jumlahnya sekitar 70% lebih dari total GDP seluruh Indonesia. Dan jika kita tarik lebih luas lagi ke skala global, bisnis industri kreatif pada tahun 2023 ini akan menyentuh angka 2,6 triliun dolar. Luar biasa banget kan? Dan angka ini barulah sebuah awal, karena teknologi 5G dan cloud baru akan dimulai di tahun 2020 ini. Bisa dibayangkan kan seberapa dahsyatnya bisnis ini dalam dekade selanjutnya? Industri kreatif adalah bisnis masa depan. Tidak lepas juga dari seberapa besar pengaruh kebudayaan dan industri kreatif kita yang jujur aja masih kurang dikenal secara global. Seharusnya momentum-momentum mendunia seperti industri perfilman tanah air lalu yaitu Drake, yang fenomenalnya bahkan berhasil membawa pencaksilat ke ranah global, seharusnya diberikan suntikan dana khusus oleh pemerintah supaya menjadi ajang untuk meningkatkan kebudayaan kita di mata dunia. Yang ada malah isu Drake 3 rumornya tidak jadi diproduksi. Kasihlah suntikan dana 5 juta dolar gitu. Kecil banget juga buat negara kok cuma segitu. Yang ada kan sekarang malah semua pemain Drake dibudidayakan sama Hollywood buat kepentingan industri perfilman mereka. Ya iyalah, apresiasi dan duitnya jelas lebih gede kok. Kemudian orang-orang seperti Rich Brian, Nicki, dan Stephanie Putri yang saat ini sedang naik daun di kancah dunia dalam industri musiknya, seharusnya juga diberikan apresiasi khusus supaya menjadi salah satu duta negara kita di kancah dunia.
supaya nama negara kita semakin dikenal oleh dunia, bukan sekedar dari komentar netizen-netizen yang dianggap annoying buat bangsa lain karena dinilai terlalu over proud. Begitu juga dengan era kebangkitan superhero tanah air yang saat ini sedang digagas dalam bumi langit Cinematic Universe. Tokoh-tokoh seperti Gundala, Godam, Si Asi, dan lainnya. Begitu juga dengan Jagat Satya Dewa yang film perdananya yaitu Gatot Kaca akan segera diputar tahun ini. Kemudian setelahnya muncul Arjuna, Yudhistira, hingga Sri Kandi sebagai proyek jangka panjang hingga tahun 2028. Nah, apalagi Jagat Satya Dewa itu nggak bakalan lepas dari objek wisata terkenal negara kita yang masuk dalam 7 keajaiban dunia yaitu Borobudur. Belum lagi terhitung ribuan tempat eksotis yang ada di alam Indonesia yang luar biasa indah ini, yang dijamin 1000% kalau disampaikan dengan production value ala Hollywood, bakalan mengunjang pariwisata di Indonesia pasti. Pemerintah supportlah karya-karya potensial seperti ini buat mengangkat momentum industri kreatif dalam negeri di ranah global. Misalnya 10 juta dolar aja. Kecil lah bagi pemerintah buat investasi 5 tahun ke depan. Toh efeknya dalam 5-10 tahun ke depan mungkin bisa berimbas ke pariwisata sampai 50 miliar dolar per tahun. Well, bonus. Sangat mungkin terjadi kalau menurut saya. Industri kreatif bahkan bisa jadi message quote yang mengubah mindset dunia terhadap sebuah negara jika disampaikan dengan cara yang ideal. Coba lihat bagaimana saat ini Hollywood membuat wajah Amerika sebagai sosok protagonis dan inspirasi bagi dunia lewat karya-karya mereka. Dan bagaimana kini image dari seorang opa Korea begitu digandrungi oleh wanita seluruh dunia. Bahkan seberapa jauh kultur dari sebuah karakter imajinatif seperti Naruto saja mampu memengaruhi kehidupan ratusan juta remaja dan pemuda di seluruh dunia. Dan tanpa kita sadari, setelah puluhan tahun budaya pop dari luar menguasai kehidupan kita, lambat laun dunia yang dulunya begitu berwarna dengan keindahan budaya, semuanya kini menjadi semakin pudar kemudian blended menjadi budaya pop yang sama, entah di negara manapun kita berada. Ya, sebesar itulah kekuatan dari industri kreatif yang bahkan mampu merubah secara keseluruhan wajah dunia kita saat ini. Indonesia punya sejarah yang begitu panjang mulai dari Sriwijaya hingga Majapahit. Punya lebih dari 17.000 pulau, 700 lebih bahasa, 400 lebih suku dengan 6 agama yang berbeda. Semua keunikan ini sungguh sangat mahal harganya, karena budaya adalah sesuatu yang tidak dapat kita beli. Negara kita jelas tidak kekurangan sejarah, kebudayaan, ataupun kemampuan untuk bersaing dalam bidang ini. Tapi memang bangsa kita saat ini masih dalam masa transisi dari negara berkembang menuju ke negara maju. Tapi, apakah saya dan kamu yang seharusnya sadar dan mampu membuat perubahan lantas hanya perlu terdiam dan menunggu? Sampai kapan negara kita hanya akan terus menjadi negara konsumtif? Disuapin terus sama semua serbuan gaya hidup dari luar, tanpa punya amunisi untuk membalas serbuan itu. Bahkan serbuan itu tidak hanya sebatas hiburan, namun di dalamnya mengandung berbagai esensi jiwa dari negara lain, yang membuat kita semakin hari semakin kehilangan jati diri kita sendiri. Sebenarnya tidak ada yang salah menikmati semua itu, tapi setidaknya kita mesti adaptif dan berkembang. Tidak selamanya duduk di bangku penonton saja sambil bersorak dan menikmati kesuksesan orang lain. Saya sadar saat ini kita masih seperti seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan untuk menghadapi kerasnya dunia di masa depan. Maka saya tidak akan membahas mengenai bagaimana cara kita menguasai dunia lewat industri kreatif kita yang sekarang dan menjadi nomor 1 di dunia, mengalahkan kebudayaan Hollywood dan berusaha membuat seluruh dunia menerima bahwa Gatot Kaca lebih keren dibanding Kapten Amerika. Tapi kita bisa memulai semuanya itu dari hal-hal terkecil yang sehari-hari biasa kita lewatkan. Khususnya bagi kamu semua generasi milenial dan generasi Z yang berkomitmen untuk ada dalam industri ini. Alih-alih tiap hari nyinyir dan nyalain pemerintah atas nggak adanya sarana, saya bakal kasih solusi nyata buat kita semua bareng-bareng maju dan berkembang buat yang mau mulai dari nol. Tahukah kamu bahwa HP yang selama ini kita gunakan buat main PUBG Mobile dan sosmed sebenarnya adalah sebuah aset yang paling berharga di era revolusi industri keempat ini. Bahkan istilah masa depan ada di genggaman tanganmu kini menjadi sebuah ungkapan yang sangat relevan baik secara harfiah ataupun non-harfiah. Alih-alih HP cuma buat gengsi-gengsian, pamer selfie di Instagram atau main MOBA, HP kita bisa dipakai jauh lebih produktif buat memperluas jaringan bisnis kita di masa depan. Karena semua device maupun aktivitas yang ada di bumi ini makin hari akan semakin menyatu di dalam genggaman telapak tanganmu. Semua platform dan jaringan sudah tersedia secara terbuka, ibarat sebuah kotak Pandora. There is no boundaries. Kini satu-satunya batasan hanyalah imajinasimu saja. Di era digital ini ada terlalu banyak peluang bagi para pekerja industri kreatif di luar sana selain hanya menjadi konten kreator YouTube atau Instagram aja, yang jujur aja udah terlalu oversaturated banget belakangan ini. Skillmu fotografi atau videografi, sudah tersedia platform seperti Envato Market, Shutterstock, Getty Image, Videvo, dan puluhan marketplace lain yang menjual fotografi dan videografi terbaikmu. Di sini seluruh intelektual propertimu akan dilindungi dan dihargai dengan dolar. Skillmu bercerita, membuat sound effect, atau mungkin music composer. Sudah tersedia platform seperti Epidemic Sound, Spotify, YouTube Music, atau Apple Music, tempat di mana kamu bisa mengekspresikan jiwamu dengan bebas melalui audio.
skillmu desainer, programmer, performer, atau bahkan model, sudah tersedia platform freelancer, Upwork, Fiverr, People per Hour, dan puluhan lainnya. Tempat di mana kamu bisa menjual jasa dan waktumu yang bernilai dengan pundi-pundi dolar yang tentunya punya conversion rate jauh lebih tinggi dibanding fee lokal. Yang kabar baiknya, status perekonomian negara kita yang sedang berkembang jadi punya daya saing dalam memasang tarif yang jauh lebih kompetitif dibanding negara maju. Hal seperti ini juga banyak dimanfaatkan oleh warga Venezuela pada saat negara mereka mengalami inflasi gila tahun lalu. Semuanya justru berbondong-bondong mengadu nasib mereka di banyak platform seperti ini, karena mendapatkan fee dolar yang nilainya sangat-sangat tinggi dibanding nilai mata uang di negara mereka sendiri. Skillmu writer, sudah tersedia platform Wattpad, Storyal, Stellar, dan puluhan lainnya. Tempat di mana kamu bebas berekspresi di alam imajinasimu sekaligus marketplace digital untuk menjual semua tulisan-tulisanmu yang dikemas sebagai digital book. Tidak jarang juga karya-karya yang populer hak ciptanya akan dibeli perusahaan publishing besar, bahkan dianggap layar lebar. Skillmu graphic artist atau ilustrator, sudah tersedia platform Behance, Etsy, 99 Design, Webtoon, ArtStation, DeviantArt, dan puluhan lainnya yang siap dijadikan galeri digitalmu yang akan diekspos ke jutaan orang seluruh dunia. Ingat, dalam hal seni semuanya unik. Semakin otentik dirimu, semakin tinggi value-mu. Tidak jarang para artis yang punya value akan direkrut secara langsung oleh perusahaan-perusahaan papan atas kelas dunia, bahkan Hollywood. Skillmu game designer atau programmer, sudah tersedia semua platform video game mulai dari proyek yang paling amatir sampai profesional. Play Store dan App Store jelas adalah yang terbesar untuk memasarkan mobile game. Steam dan GOG lebih spesifik untuk PC games maupun indie games dengan skala produksi mulai dari amatir hingga intermediate. PlayStation Store, Microsoft Store, atau Nintendo Game Store jadi pilihan utama untuk proyek-proyek game dengan skala yang lebih besar lagi. Bahkan jika kamu seorang diri tanpa tim yang hanya punya visi dan sedikit budget, tetap bisa membuat proyek gamemu sendiri, karena ada platform marketplace khusus untuk berjualan coding game program dan template video game berbagai genre, yang semuanya dijual dengan harga yang sangat murah. Ya, dengan cara ini kamu bahkan bisa membuat mobile gamemu sendiri hanya dalam waktu sehari saja seorang diri. Bahkan lebih parahnya lagi, disediakan juga berbagai macam aset grafik dan template gratis dengan kualitas game kelas AAA yang value-nya jutaan dolar, dan itu semua sekarang gratis. Atau jika kamu ingin semua kontenmu original tapi tidak memiliki tim, kamu bahkan bisa menyusun komposisi tim dan aset impianmu sendiri mulai dari grafik, komposer, voice actor, programmer maupun writer menggunakan semua platform yang sudah saya sebutkan tadi. Karena itulah yang saya lakukan di salah satu studio game kami juga. Beberapa proyek yang sudah kami kerjakan, lebih dari 50%-nya adalah outsourcing. Programmer dari Polandia, musik komposer dari Swedia, writer dan proofread dari Amerika, ilustrator dari Rusia, dan voice actor dari UK. Dan 50% lagi dikerjakan oleh tim yang ada di Indonesia. Dan bahkan jika kamu sudah siap dengan semua visi besarmu tapi tidak memiliki dana maupun investor, kini sudah ada platform Kickstarter dan Indiegogo, di mana investor yang akan membiayai seluruh riset dan produksimu adalah para calon-calon pembeli visimu yang jumlahnya diukur dari seberapa besar kamu bisa meyakinkan mereka, sehingga tercipta sebuah simbiosis mutualisme bagi produsen dan konsumennya. Intinya seluruh proyekmu akan dibayar lunas sebelum kamu memulai proyekmu. Kurang apa lagi coba? Dan model bisnis ini adalah masa depan dunia kita nanti, massive peer-to-peer, dari kalian untuk kalian semua. Begitu juga dengan video ini bisa tercipta berkat Storyblocks untuk footage videonya, Epidemic Sounds untuk musik-musik dramatisnya, beberapa trailer values, dan seluruh keterbukaan informasi yang ada di internet sehingga saya dapat mengekspresikan seluruh jiwa dan pikiran saya supaya seluruh message bisa disampaikan ke kalian semua. Bahkan dengan semua fasilitas dan keterbukaan era digital ini, saya bisa mendapatkan banyak relasi dari belahan dunia manapun, seperti meminta tolong rekan di India melakukan cek pasar Xiaomi di marketplace tradisional, relasi dari Ukraina berkunjung ke phone market untuk tahu harga ponsel tertentu, dua bule kembar bisa jadi host khusus buat presentasi video kita, bahkan hanya untuk sekedar iseng mendapatkan hiburan dari wanita Rusia bergoyang dengan lagu lagi cantiknya Siti Badriah secara khusus, sampai ngerjain salah satu teman ibu saya dengan janjian bareng seorang bule blasteran Jepang pakai cosplay maid, terus menyatakan cinta biar cita-cita ibunya terkabul. Kini semuanya itu mungkin terjadi hanya dengan menggunakan HP yang saat ini kamu pegang. Ingat ini, tubuh dan jiwamu itu aset yang jauh lebih berharga dibanding sekedar modal duit, dan bisnis jiwa ini adalah yang membentuk masa depan dunia kita nanti. Di era revolusi industri keempat ini, HP yang kamu pegang saat ini sama seperti stick di tangan seorang konduktor musik orkestra. Jaringan internet adalah garis-garis para nadanya, dan pilihlah infinity note yang hanya dibatasi oleh jauhnya imajinasimu. Buatlah harmoni yang terbaik untuk menghasilkan sebuah masterpiece yang terindah untuk dinikmati semua orang. Bahkan, hasilkanlah berbagai alunan emosi yang lebih dari sekadar menghibur namun juga menginspirasi penikmatnya. Ini adalah masa berbagi. Setiap individu satu dengan lainnya bisa terhubung dan saling melengkapi satu dengan lainnya untuk menghasilkan sebuah masterpiece. Dengan ini,
Pada dasarnya kamu sudah menjadi bagian dari sejarah dan menjadi pelaku dari era revolusi industri di generasi ini. Sambil terus berupaya memperlebar lahan kosong supaya lebih luas lagi untuk fondasimu nanti di revolusi industri selanjutnya. Bahkan sebagai bagian dari legacy untuk anak cucu kita nanti. Jadi kalau masih ada yang bilang saya pengen ini, itu tapi nggak ada fasilitas dan sarananya, dengar kata saya baik-baik. Bullshit. Di masa kini semuanya mungkin. Semuanya jauh lebih mudah. Zaman dulu semuanya nggak sesimpel ini. Karena di era kita saat ini, semuanya menjadi jauh lebih praktis jika kita kritis, semakin efektif jika kita kreatif, dan lebih cepat jika kita berbakat. Masa depan cemerlang itu terbentang luas tanpa batas, setia menunggu tanpa ragu. Tinggal seberapa jauh kita mau bayar harga, seberapa besar tekad, tenaga, dan waktu yang mau kita korbankan demi visi itu. Dan sekali lagi pastikan apa yang kita lakukan itu berguna untuk manusia lain, apapun bentuknya. Karena begitulah cara kerja hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Tuhan berlaku kepada setiap orang. Yes, every single person. Kamu akan berada di tempat yang memang layak kamu tempati. Posisimu yang sekarang hanyalah hasil dari akumulasi setiap keputusan dan tindakan yang sudah kamu lalui setiap harinya. Bukan salah dia, bukan mereka, dan bukan salah dunia ini. Tapi begitulah cara kerja semesta ini. Akhir kata, bisa saya bilang dalam dunia industri kreatif, era saat ini mungkin adalah masa puncak keemasan kita. Sama seperti lahirnya era produksi besar di revolusi industri ketiga lalu. Bahkan mungkin ini adalah masa renaissance abad pertengahan kita di masa kini. Semuanya dimulai di tahun 2020 ini. Sekaranglah saatnya. Karena percayalah, di setiap hal selalu ada dua sisi. Ketika sebuah pekerjaan di masa lalu tampak usang dan mulai gersang, itu bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal dari chapter baru yang akan kita mulai. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan dalam semua pekerjaan kita selalu untuk manusia lain. Dan humanity akan selalu ada selama ras manusia masih ada. Dan manusia akan selalu membutuhkan manusia lainnya hingga semuanya berakhir nanti. Jadi seperti apakah gambaran masa depanmu nanti? Kamulah penulis, sutradara sekaligus aktornya. Kamu sendirilah kreator dari kisah hidupmu. Bahkan jika kamu lebih besar dari itu, mungkin kamu butuh kanvas yang lebih luas dari hidupmu sendiri. Karena dunia ini masih membutuhkan para visioner yang akan membentuk seluruh kisah baru dari peradaban dunia kita di masa yang akan datang.